Assalamualaikum Bapak Ibu semua, saya Musrifah Abhibah, admin fasilitator dari RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan memberikan sosialisasi terkait cara login dalam akun Satu Sehat SDMK. Untuk admin fasilitator ini kami ada 2 admin ya, admin fasilitator dan admin institusi. Baik Bapak Ibu semua, saya akan memulai untuk login untuk mensosialisasikan terkait Satu Sehat. Sebelum masuk ke dalam Satu Sehat, ada akun atau web yang bisa diklik. Bisa melalui web atau Google, kemudian cari Satu Sehat SDMK atau kemudian klik. Atau melalui https satusehat.kemkes.go.id. Silakan diklik di situ. Kemudian Bapak Ibu semua akan menemui tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan Satu Sehat SDMK, di mana nanti kalau belum pernah daftar sama sekali bisa langsung diklik daftar sekarang. Kalau sudah pernah atau mempunyai akun Satu Sehat SDMK bisa langsung masuk. Jadi bisa langsung masuk ke dalam Satu Sehat SDMK. Apa sih pentingnya Satu Sehat yang tertaut dengan pelataran sehat? Jadi semua fasilitator, semua peserta, atau semua tenaga kesehatan yang ada di Indonesia itu harus masuk dalam Satu Sehat SDMK yang nantinya ketika menjadi pembelajaran harus masuk atau tertaut Satu Sehatnya dengan pelataran sehat. Bagaimana caranya? Yaitu untuk fasilitator loginnya sama, yaitu login ke Satu Sehat dengan link yang saya sebutkan tadi atau dengan web yang sudah saya terangkan tadi. Setelah login ke Satu Sehat, silakan tautkan ke pelataran sehat. Kemudian di sini setelah fasilitator masuk dalam pelataran sehat atau sebelumnya, di sini fasilitator mengisi materi fasilitator, menunggu input dan info dari instalasi pelatihan yang sudah terakreditasi. Kemudian setelah itu, surat tugas fasilitator akan diterbitkan oleh kementerian. Itu garis besarnya untuk fasilitator. Langkah-langkahnya sih sebenarnya panjang, mulai dari pengajuan di Siapel, kemudian pengajuan ke Siaksi dan sebagainya. Kemudian kalau pelataran sehat untuk peserta, ketika peserta memulai pembelajarannya di pelataran sehat, langkah pertama harus masuk ke dalam Satu Sehat, kemudian melanjutkan ke pelataran sehat, membaca materi dan isi kuis serta mengisi evaluasi, dan jangan lupa mengisi rating dan ulasan. Setelah progres pembelajaran 100% dan peserta dinyatakan lulus, maka dia akan mendapatkan sertifikat di pelataran sehat yang dimana itu adalah sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, sertifikat ini bisa diperoleh oleh peserta ketika beliau dinyatakan lulus. Namun sertifikat ini harus melalui proses lagi, nanti akan kami terangkan selanjutnya. Yang perlu disiapkan untuk masuk ke dalam akun Satu Sehat yaitu adalah KTP, karena semuanya itu nanti harus sesuai dengan KTP, baik nama, NIK, tanggal lahir, tempat lahir, dan sebagainya. Kemudian nomor STR yang ada, BPJS, pas foto latar merah, ini kalau di profil Satu Sehat ukurannya adalah 4x6 atau 3x4. Boleh. Jadi teman-teman bisa melakukan rasio ukuran foto di Google. Silahkan melakukan pengukurannya di Google, kemudian convert akan bisa masuk. Kalau terlalu besar bisa tidak tersimpan.
kemudian alamat email aktif, nomor WA aktif, dan sebagainya. Kemudian silakan membuat password yang diminta di situ. Password ini minimal 8 karakter di mana ada huruf dan angka. Untuk depan kata itu adalah huruf kapital, selanjutnya adalah huruf kecil. Nah, kita mulai masuk ke dalam akun Satu Sehat yang sudah kita klik tadi. Kalau belum pernah daftar sama sekali, silakan klik daftar sekarang. Tampilannya seperti ini, klik di sini. Kemudian isi sesuai yang diminta. Ini harus benar-benar sesuai dengan KTP. Apabila tidak sesuai, mungkin ada gelar dan sebagainya, silakan dihilangkan gelarnya. Mungkin waktu masuk ke Dispenduk tanpa gelar. Setelah itu di bawah sendiri akan ada daftar, silakan diklik. Nah, ada kemungkinan masalah yang timbul di sini. Ternyata akunnya sudah terdaftar, padahal Anda belum merasa terdaftar. Ingat, dulu kita pernah masuk ke dalam SDMK. Mungkin itu yang sudah tertaut. Kalau memang akun sudah terdaftar, penyelesaiannya adalah langsung login atau masuk. Kemudian ada masalah lainnya. Mungkin data tidak sesuai KTP. Cari di nama, gelar, NIK, dan sesuaikan. Tetap masalah tidak ketemu, maka langsung lapor ke Dirjen Mutu Kementerian atau melalui helpdesk atau FAQ. Jadi silakan tulis di situ melalui Google Form yang sudah ada, silakan mengisi di situ. Atau ada masalah lagi apabila sudah sesuai. Nah, ini bukan masalah ya. Ini apabila sudah sesuai, pendaftaran tadi sudah sesuai, baik nama dan sebagainya, maka akan ada perintah untuk aktivasi akun. Perintah aktivasi akun ini ada di emailnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu silakan buka email ketika ada perintah aktivasi akun. Kemudian klik aktivasi akun tersebut. Tampilannya seperti ini di email ya. Jadi silakan klik di sini aktivasi akun. Di sini ada tulisan, nanti akan ada tulisan aktivasi akun. Klik, akan ada tanda seperti ini, kemudian silakan klik masuk. Nah, ini Bapak Ibu sudah mulai masuk. Jadi masuk seperti ketika sudah pernah punya akun. Masuknya sama dengan yang sudah memiliki akun. Tampilannya nanti akan seperti ini. Klik masuk di sini, atau yang sudah pernah memiliki akun silakan klik masuk. Jadi atau yang akun sudah terdaftar silakan klik masuk di sini. Nah, ini masuk, silakan tulis email, kemudian kata sandi atau captcha. Dan isi juga captcha, bukan atau ya. Jadi langsung diklik masuk di bawah sini. Masalah yang bisa timbul, user tidak aktif. Klik lupa kata sandi, kemudian akan masuk, di situ masukkan email. Klik lupa password, akan ada email masuk untuk ganti kata sandi, dan silakan diubah bila user tidak aktif. Kemungkinan pada waktu mengaktifkan jenengan tidak aktivasi akun. Silakan akunnya untuk emailnya harus diingat, email yang dulu pernah dimasukkan. Jadi jangan mengganti email baru, karena di situ nanti user tidak akan dikenal atau akun tidak ditemukan. Seperti yang masalah nomor 2, user tidak ditemukan. Itu berarti email Anda tidak sama dengan waktu mendaftar. Cari email Anda, bila lupa laporkan ke helpdesk atau Dirjen Mutu atau FAQ. Jadi perlu pelaporan dan ini butuh proses dan butuh waktu.
itu. Setelah berhasil akan ada isi profil. Isi profil dengan benar. Setelah profil terisi akan ada tampilan seperti di bawah ini. Jadi ini yang profil saya, silakan diisi lengkap ya. Ini profil saya, silakan diisi lengkap. Nah, setelah lengkap akan ada tampilan seperti ini. Kemudian cari di sini pelataran sehat. Nah, item pelataran sehat ini silakan diklik. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Kemudian tautkan akun, klik tautkan akun. Nah, akan muncul seperti ini. Yang di pojok ini tadinya tidak ada warna hijau, silakan diklik, kemudian akan ada centang. Lalu konfirmasi, silakan diklik konfirmasi. Dan akan terbit seperti ini. Nah, sebelum mencari pembelajaran, Bapak Ibu semua silakan isi profil di pelataran sehat lagi. Jadi di pojok ini yang tanda panah ini silakan diklik, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah pembelajaran saya yang pernah saya ikuti, kemudian saya mendapatkan berapa kredit profesi atau SKP, sertifikat saya, profil, dan logout. Maksudnya di sini pembelajaran saya yang saya ikuti. Satuan kredit saya berapa dari pembelajaran ini, dia akan langsung masuk di sini. Apabila sertifikat sudah terbit, dia akan otomatis masuk di dalam sertifikat saya. Jadi bisa diunduh di sini atau tidak diunduh pun tidak masalah karena ini tidak akan hilang. Namun untuk satuan kredit profesi ini bisa muncul kalau pengisian profil itu sudah benar. Jadi bagaimana langkahnya? Nah, lengkapi profil pelataran sehat, nanti akan saya tampilkan di setelah ini. Foto 4x6 dengan background merah. Kemudian tulis tipe peserta, jangan salah. Kalau misalnya jenengan pegawai pemerintah pusat yang berprofesi, maka pilihannya adalah pegawai Kemenkes-Nakes. Namun, apabila jenengan adalah pegawai yang bekerja di daerah maupun pegawai swasta maupun PNS pegawai daerah, nah ini adalah pilihannya pegawai non-Kemenkes-Nakes. Bagaimana kalau saya salah mengisi ini? Maka saya akan melaporkan atau Anda bisa menuliskan ke helpdesk untuk melaporkan tipe pegawai yang salah. Apabila Anda adalah pegawai non-Kemenkes-Nakes atau PNS daerah tetapi terlanjur mengisi sebagai pegawai Kemenkes-Nakes, maka ini akan kesulitan ketika masuk ke dalam pelataran sehat. Karena kalau pegawai Kemenkes-Nakes itu akan butuh e-office, kemudian butuh audit dan sebagainya. Dan nanti apabila mengikuti pembelajaran, Bapak Ibu semua untuk SKP-nya tidak akan ada untuk pegawai Kemenkes-Nakes. Kemudian NIP silakan diisi untuk yang PNS, bagi yang pegawai bukan PNS silakan dikosongi. Instansi bila tidak ada pilih lainnya, kemudian tulis instansi Anda bekerja, kategori alamat status PNS dan lain-lain. Oke, kita lihat gambarannya. Seperti ini profilnya. Jadi nanti ada foto, di sini sudah diatur. Background warna merah, ukuran 4x6, maksimal size 2 MB. Silakan diisi. Kemudian nick ini akan diisi dengan benar ya, karena kalau berbeda nanti akan juga bermasalah. Setelah itu tipe peserta ini yang saya maksud, jadi jangan salah menulis untuk tipe peserta. Di sini ada dua pilihan, non pegawai Kemenkes-Nakes atau pegawai Kemenkes-Nakes. Bagi Bapak Ibu yang di daerah, meskipun itu PNS, silakan memilih non pegawai Kemenkes-Nakes.
isi NIP, kemudian nama lengkap dan sebagainya, silakan ditulis. Saya rasa kalau yang sampai bawah itu tidak begitu ini ya, karena itu sudah sesuai dengan KTP. Yang saya lingkari adalah yang mungkin jenengan akan kebingungan untuk mengisinya. Instansi lain, apabila tanda panah ini dipilih, maka akan muncul beberapa nama rumah sakit. Silakan dicari rumah sakit Anda atau tempat Anda bekerja. Kalau memang tidak ada, silakan pilih lainnya. Kalau memilih lainnya akan muncul nama instansi. Silakan tulis di sini tempat rumah sakit atau layanan Anda bekerja. Setelah itu alamat instansi kabupaten kota. Untuk tanda yang ada merah-merahnya ini, apabila salah, kami harus melaporkan ke kementerian. Jadi Bapak Ibu harus mengisi helpdesk kalau ada yang salah. Tapi kalau tidak ada tanda merah, berarti bisa dirubah. Nah, ini lanjutannya, jadi silakan diisi termasuk untuk ASN, non-ASN, dan sebagainya, nomor STN, nomor SIP, dan sebagainya. Boleh tidak dimin nomor SIP kalau tidak ada, kemudian nomor telepon ini kalau memang mau ganti harus laporan ke helpdesk. Setelah itu, klik perbarui profil. Kalau ini sudah lengkap, nanti akan ada notifikasi data berhasil diperbarui. Kalau tidak ada notifikasi tersebut, naik lagi ke atas cari. Mungkin ada yang belum terisi dengan benar. Jadi akan ada peringatan atau tanda merah di situ yang harus diisi dengan benar. Setelah itu kembali lagi perbarui profil sampai ada notif bahwa profil berhasil diperbarui. Kemudian silakan lanjut kembali ke pembelajaran. Nah, ketika sudah terisi untuk profil, tampilannya akan seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau mengikuti pembelajaran yang akan diikuti, silakan searching di cari pembelajaran. Apabila pembelajarannya sudah terbit, di pelataran Bapak Ibu akan menemukan dengan keyword atau judul pembelajaran yang diinginkan. Apabila Bapak Ibu mau mencari pembelajaran secara acak, bisa dicari semua. Jadi Bapak Ibu bisa mencari webinar atau seminar atau workshop dan sebagainya. Silakan dicari di sini. Di pelataran sehat ini akan menemukan banyak pembelajaran dari badan diklat atau rumah sakit yang sudah terakreditasi instalasi pelatihannya, bisa dilihat di sini. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengikuti pembelajaran di pelataran sehat, tata caranya seperti itu. Jadi membuat akun, kemudian ketika sudah Bapak Ibu sudah tertarik dengan suatu pembelajaran, silakan di situ meminta akses. Apabila free dibuka secara langsung, tidak perlu meminta akses, bisa langsung meminta untuk ikut pembelajaran tersebut. Ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jadi monggo dilihat dan dilihat juga lamanya. Karena Bapak Ibu kalau sudah masuk di dalam pembelajaran tersebut, Bapak Ibu harus menyelesaikan, tidak bisa mengikuti pembelajaran lainnya sebelum menyelesaikan pembelajaran tersebut. Nah, jadi setelah proses pembelajaran selesai, jangan lupa memberi ulasan dan rating. Untuk ratingnya seperti ini, kasih tanda bintang, kemudian beri ulasan bagaimana
perasaan jenengan, perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti pembelajaran ini. Apakah senang, apakah berguna materi itu, dan sebagainya. Nah, kemudian nanti akan diproses setelah pembelajaran selesai, cuman kalau pemrosesan itu kan ada tanda tangan TTE dari pimpinan seperti kami dari pimpinan Saiful Anwar atau Direktur Saiful Anwar. Setelah proses pembelajaran itu selesai dan kami closing, baru kami meminta sign pimpinan penyelenggara atau Direktur Rumah Sakit kami. Setelah itu kami akan mengajukan e-sign ke Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, dan ini memang membutuhkan waktu karena seluruh Indonesia, jadi antriannya lumayan panjang, maksimal 3 bulanan mungkin Bapak Ibu baru bisa unduh sertifikat, itu maksimal. Kalau memang cepat bisa langsung beberapa hari atau beberapa minggu bisa langsung unduh. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti meskipun belum unduh sertifikat, SKP sudah akan tertulis di situ. Jadi untuk sertifikat ini kalau memang membutuhkan silakan diunduh, kalau tidak silakan disimpan di situ, nanti bisa diunduh sewaktu-waktu. Dan untuk sertifikat yang bisa diunduh, Bapak Ibu akan ada pemberitahuan bahwa sertifikat pelatihan Anda sudah selesai, silakan diunduh. Pemberitahuan ini melalui email Bapak Ibu semua. Nah, seperti ini nanti ada di sini minta akses. Ini Bapak Ibu ketika mau mengikuti pembelajaran silakan minta akses sampai admin institusi atau admin fasilitator memberikan akses. Kalau misalnya sudah diberikan akses, maka di sini akan tertulis mulai pembelajaran. Nah, apabila Ibu ternyata saya kesulitan untuk membuka ini, padahal saya sudah diberikan akses. Nah, sudah diberikan akses tapi kok belum bisa ya, bagaimana caranya? Silakan klik ini belum mulai. Nah, belum mulai, diklik tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini tulisannya akan ada detail konferensi. Setelah itu klik, kemudian ketika sudah diberi akses akan tertulis mulai pembelajaran. Jadi seperti itu. Nah, kalau ternyata terjeda di tengah-tengah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang belajar, ternyata Bapak Ibu ada sesuatu yang harus meninggalkan pembelajaran. Nah, itu bisa langsung dihentikan, nanti bisa disambung lagi. Kesulitan mencarinya bisa langsung Bapak Ibu klik sedang berjalan. Nah, di sini sedang berjalan. Nah, progres dari pembelajaran yang sudah dilewati tidak akan hilang. Misalnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan pembelajaran 50%, nanti ketika klik sedang berjalan lanjutkan, maka di situ tetap tertulis 50%. Dan ketika ada fitur bahwa Ibu sudah progresnya 100%, maka itu dinyatakan lulus asalkan sudah mengisi evaluasi penyelenggara, kemudian sudah mengisi rating, sudah mengisi ulasan. Nah, itu sudah progresnya sudah 100%. Jangan ditinggal kalau belum mengisi rating dan ulasan karena itu masih belum selesai. Selesai itu akan bisa dilihat di sini. Nah, ternyata Bapak Ibu mengikuti pembelajaran yang lama waktunya sehingga Bapak Ibu tidak bisa melakukan pembelajaran yang pendek-pendek. Mau dibatalkan bisa. Silakan minta akses ke panitia untuk membatalkan
kegiatan tersebut, jadi bisa dibatalkan. Nanti akan kami beri akses untuk pembatalan. Bagaimana kalau pembelajaran hilang sedangkan kami belum minta pembatalan? Nah, ini bisa dilaporkan ke admin. Ketika Bapak Ibu mengikuti program pembelajaran selanjutnya, ternyata tidak bisa memulai pembelajaran karena masih punya hutang, belum menyelesaikan pembelajaran yang kemarin, dan pembelajaran yang kemarin sudah ditutup, silakan menghubungi admin pembelajaran yang sekarang untuk meminta pembatalan pembelajaran ke kementerian. Jadi, yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu, jangan tidak menyelesaikan pembelajaran. Silahkan diselesaikan dulu, baru mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, catatan peserta hanya bisa mengikuti satu pembelajaran dalam satu waktu. Kalau misalnya dalam satu hari, Bapak Ibu sudah mengikuti satu pembelajaran, pastikan bahwa itu sudah 100%, kemudian mau mengikuti pembelajaran yang lainnya, silakan meminta akses, baru bisa. Kalau yang satu belum selesai, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan pembelajaran selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian sosialisasi dari saya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan komen untuk perbaikan saya di materi-materi selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, cerdas untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.